Oke. Siapa sekretaris kelasnya ini? Sudah ready? Yang nggak absen saya, Pak. Iya, Tasya ya. Kamu Iya, yang Pak. merekap. Oke. Jam 11:10 nanti mohon diperhatikan. Coba masing-masing orang menghidupkan layar kameranya dulu. Saya mau cek betul tidak Anda sedang di depan komputer Anda. Ya. Oke. Oke. Ya. Ini Ahmad Hussein mana? Ternawati Nasution. Oke. Oke ya, saya kira udah semuanya ini di depan komputer masing-masing. Ya. Silakan dinonaktifkan kameranya. Kemarin itu mengkategori data. Sebenarnya sebelum kita mengkategori data itu, langkah yang pertama adalah menguji validitas dan reliabilitas dulu. Jadi akan saya kasih apa teorinya uji validitas dan reliabilitas itu. Begini, uji validitas itu untuk melihat keakuratan dan reliabilitas itu melihat kekonsistenan. Instrumen yang Anda susun, questionnaire itu, kalau Anda penelitian skripsi tidak bisa langsung digunakan di lapangan. Nggak boleh. Etika dalam penelitian itu adalah diuji dulu instrumen questionnaire ini, apakah dia layak untuk dipakai, diteruskan di penelitian atau tidak. Dari mana kita tahu ketidaklayakannya? Dari uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas, ini kan data penelitian harus akurat dan objektif. Ya. Salah satu kriteria penelitian itu adalah harus akurat dan objektif. Data yang kalian kumpulkan atau saya kumpulkan atau yang peneliti kumpulkan tidak akan berguna bila alat ukur atau instrumen atau kuesioner yang Anda gunakan tidak valid dan tidak reliable. Jadi nanti mau ditanya ketika skripsi, mana instrumen kamu pakai? Ini kemarin kuesionernya dari mana kamu ambil? Misalnya kan, dari penelitian sebelumnya Pak. Nah, kalau kamu jawab seperti itu, apakah nanti penguji akan nanya, apakah sudah kamu lakukan uji validitas dan reliabilitas? Kalau belum, berarti kamu harus mengulang penelitian. Tapi kalau sudah kamu lakukan uji validitas dan reliabilitas, berarti aman. Jadi alat ukur di sini sama dengan instrumen ya, atau kuesioner. Kuesioner penelitian harus diuji. Gitu ya. Pertama, validitas. Validitas ini pengertiannya adalah ketepatan, keakuratan instrumen untuk mengukur data. Mengukur validitas instrumen kuesioner sama artinya dengan sama maksudnya itu melakukan korelasi antara item masing-masing pertanyaan dengan skor totalnya. Jadi kalau kemarin itu saya kasih tugas kalian sumber daya. Sumber daya itu kan ada SD1, SD2 sampai dengan SD10. Kemudian ada SD total. Jadi yang mau dilihat adalah di validitas ini korelasi antara SD1 dengan SD total. SD2, SD total gitu ya. Jadi masing-masing item pertanyaan itu dikorelasikan dengan skor totalnya. Dikatakan valid apabila skor pertanyaan dalam variabel tersebut berkorelasi secara signifikan dengan skor totalnya. Jadi signifikan ini ada dua cara melihatnya secara signifikan. Ini adalah rumus ya, rumus korelasi katanya kan. Tadi di sini mana ya? Korelasi yang ini ya. Korelasi yang di sini ini adalah rumusnya ini. Teknik korelasi. Saya mengira ini Anda sudah dapatkan ketika biostatistik deskriptif. Ya, kalian pelajari ada korelasi Pearson, korelasi Range Spearman. Ada tidak kalian pelajari?
Namira Zuleika? Belajar nggak biostat? Iya, ada kan? Ada, Pak. Oke, ada. Jadi kalau di biostat kemarin itu agak pening kepala gitu ya. Memasukkan rumus N berapa, sigma XY berapa, dan lain-lain. Di SPSS, kita tidak perlu memasukkan rumus. Ini sudah langsung terekam di dalam sistem. Gitu ya. Ini yang penting sama Anda garis bawahi. Keputusan uji validitas. Dikatakan valid, bagaimana dikatakan valid? Jika ada dua melihatnya ya. Ini pertama, cara melihatnya, dan ini adalah kedua. Jadi karena saya rasa tidak perlu lagi melihat manual, maka kita langsung ke sini aja ya. Kalau mau Anda pakai ini juga nggak masalah. Cuma secara teori di kelas harus saya sampaikan. Cara pertama itu melihat tabel R. Tabel R itu yang ini. Tabel-tabel nilai R product moment. Ini pun saya asumsikan ini sudah harus dibagi sama Anda ketika biostat deskriptif kemarin ya. Semester 3 ya, semester 4 gitu ya. Lupa saya. Jadi itu tabel R. Jadi dikatakan dia valid bila R hitung-hitungan itu lebih besar dari R tabel. Dan sebaliknya, bila R hitung lebih kecil atau sama dengan R tabel, artinya kuesioner itu tidak valid. Oke. Yang kedua, ini lebih sering saya ajarkan ke kalian, melihat b-value atau signifikansi. Maka dikatakan dia valid jika signifikansinya nanti ada kata-kata sig di output SPSS. Anda lihat skornya itu apakah 0,05, di bawah 0,05, maka dia dikatakan valid. Namun bila signifikansinya lebih dari 0,05 artinya tidak valid. Ya, dua hal ini. Jadi saya minta Anda fokus di sini aja karena kita SPSS akan mengeluarkan nilai signifikansi, lebih enak melihatnya. Oke, langsung kita lakukan. Saya bagikan ke grup kita yang menjadi mandat ya, mandat. Setiap orang buka ini di laptopnya masing-masing. Dan konfirmasi ke saya kalau Anda sudah membuka file yang saya kasih barusan. Oke. Di sini sederhana saja ya, untuk bahan uji coba. Ada P1, P2, P3, P4, P5, P6. Ada S1, S2, S3, S4. Ini kita katakan bahwa P ini adalah pengetahuan misalnya. Pertanyaan pengetahuan itu ada 6 pertanyaan, ada 6 item. Sementara pertanyaan untuk sikap ini ada 4 item. Kita abaikan. Ini P1 ini pertanyaannya apa gitu. Kita abaikan aja lah. Yang penting ini 53 skor ini adalah yang ini ya biasanya. 5 itu kita katakan apa biasanya? Sangat setuju gitu pengetahuan. Sangat katakanlah 5 itu dari 1 dulu ya. Sangat ini nggak perlu Anda skor pun nggak apa-apa, tapi ini sebagai gambaran aja bahwa 1 itu menggambarkan sangat tidak setuju. 2 biasanya tidak setuju. Ini skala Likert. Sedangkan 3 umpamanya netral. Ya. Ini bisa Anda kerjakan, bisa juga Anda abaikan saja. Misalnya ini setuju. Yang 5 adalah sangat setuju. Misalnya. Oke, ya. Ini kan karena skornya diasumsikan 1 sampai 5 skala Likert. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ini saya kopikan aja misalnya ke sini. Ini nggak ngaruh ya ke uji validitas dan reliabilitas, nggak ngaruh. Cuman ini bentuk master data yang sebaik-baiknya begitulah. Sudah dibuka? Pak. Sudah. Oke. Kita lihat lagi ini PPT yang saya kasih. Pertama yang Anda buat adalah total skor item pertanyaan.
buatlah total skor dari item-item pertanyaannya. Bagaimana caranya kemarin? Ini bisa Anda lakukan di Excel juga nggak masalah ya. Tinggal Anda kopas aja nanti total skornya nggak masalah. Mau dikerjain di SPSS pun nggak masalah. Kenapa lebih mudah di Excel? Ya karena mungkin pertanyaannya banyak gitu. Enak ngerjain di Excel. Tapi kalau di SPSS, ya untuk pertanyaan yang sedikit pun bisa kita lakukan. Bagaimana kemarin cara mentotal skor item-item ini? Menu apa? Transform. Transform. Kemudian? Compute. Yes, ayo kita kerjakan compute variable. Buatlah variabel baru namanya total P gitu ya, total pengetahuan. Jadi labelnya ini adalah total score pengetahuan. Ya, total P ini continue ya, total P-nya mau total P nyambung gini nggak masalah, mau garis bawah nggak masalah. Yang penting dia variabel baru. Ini namanya variabel baru. Oke ya. Setelah tadi saya kasih total P, kemudian tadi klik type and label, kemudian ini tadi total score pengetahuan. Oke, kita continue. Kemudian apa? Kita jumlahkan, ya kan? P1 ditambah P2 ditambah P3, ya masukkan pelan-pelan, tambah P4 ditambah P5 ditambah P6. Oke, sampai situ. Ditambahkan satu-satu ke dalam kolom numeric expression. Sudah? Ya, kalau sudah, klik OK saja. Kemudian Anda lihat ke lembar apa ini? Ke lembar kerja, maka di paling akhir itu sudah ada total P, total pengetahuan. Supaya tidak bingung, ya ini mau Anda letakkan di sini juga nggak masalah, cuman untuk uji validitas dan reliabilitas lebih enak kita geser aja total P ini ke samping P6 terakhir. Jadi klik aja ya, setelah Anda blok di sini, klik di sininya, kuning gini semua. Kemudian klik, tahan, geser aja, geser. Nah, jadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, total P. Lebih enak, geser ke sampingnya. Kemudian, ayo kita lakukan ke variabel S, sikap juga. Sama, lakukan ya. Apa tadi? Transform, compute variable. Anda reset dulu, kembalikan ke semula. Tentukan variabel baru ini namanya total S. Ya, tadi total P, total pengetahuan, ini total S. Kemudian klik type and label ini adalah score S, total score sikap. Ya, ini kemarin sudah saya ajari lah. Kemudian tambahkan seperti tadi S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4. Ini hanya 4 pertanyaan. Oke. Maka setelah dimasukkan semuanya S1 sampai S2, S3, S4, klik OK. Dan lihat sudah ada juga kolom total S di samping S1, S2, S3, S4 ini. Sampai sini bisa? Bisa. Nah, kemudian ya, kita hapus aja desimalnya ini supaya tidak membingungkan. Bagaimana caranya? Klik variabel view. Iya. Ya, kemudian desimalnya ini nolkan saja. Oke. Langkah pertama sudah kita kerjakan. Buat total skor dari item-item pertanyaan. Jadi pertanyaan pengetahuan sudah ada total skornya, pertanyaan tentang sikap sudah ada total skornya. Kemudian klik analyze. Ini dia. Saya buat ya. Oke. Kemudian yang Anda lakukan adalah klik analyze, menu analyze. Analyze. Ini ya. Analyze, kemudian klik correlate. Correlate. Kemudian klik bivariate. Yang ini saja. Klik ini. Oke, muncul seperti ini bivariate correlations sudah? Bentar, Pak. Sudah, Pak. Oke.
Kalau yang belum, katakan belum ya. Pak, masih $, Pak, punya saya, Pak. Gitu ya. Maka ini harus hati-hati Anda masukkan variabelnya. Jadi, kalau uji validitas itu, Anda nggak bisa gabungkan semua variabel. Jadi, Anda hanya fokus ke variabel pengetahuan saja dulu. Nanti sikap saja dulu. Mungkin kalau ada variabel berikutnya tindakan saja dulu. Jadi item-item pertanyaan dan skor totalnya itu aja yang perlu Anda fokuskan. Ya. Jadi kalau di sini dari P1 sampai nanti ke total skor pengetahuan, ya, lihat ya ini item-item pertanyaannya dan ini total skor item. Anda tahu caranya ya membloknya? Tahu nggak cara membloknya? Oh, Pak. Bagaimana? Kalau saya klik shift terus tanda panah bawah. Ya, betul. Ya, klik di sini dulu, kemudian klik shift, tahan, ya kan? Kemudian klik panah bawah sampai total skor pengetahuan. Masukkanlah ini ke dalam variables. Ya, yang lainnya abaikan. Hanya Anda perlu uji validitas per variabel. Ingat ya. Kemudian apa yang Anda lakukan? Abaikan saja yang lainnya ya. Option ini biarin saja seperti ini, tidak perlu diapa-apain. Checklistnya ini pun tidak perlu diapa-apain ya. Tapi pastikan ada checklist di kotak Pearson. Pilihan Pearson itu harus. Karena ini tadi korelasi product moment. Ini yang mau dilakukan. Uji korelasi itu ada banyak ya. Ada korelasi Spearman, ada Kendall-Tau. Tapi untuk uji validitas hanya korelasi Pearson. Pastikan itu yang terchecklist. Sudah? Kemudian klik OK. Nah, keluarlah output uji validitas kita di tabel correlation ini. Berikutnya apa? Berikutnya tadi kita ambil ke keputusannya. Ya, lihat dan baca output correlation sudah muncul. Perhatikan nilai signifikansi pada kolom total score. Nah, ini ya. Ini yang muncul ya, betul ya, 2,82. Yang pertama ya. Outputnya. Iya, 2,82, 309. Nah, ya. Jadi, nah, ya, ini saya ini outputnya. Betul tidak angkanya? Sama dengan yang Anda dapat? Sama, Pak. Oke ya. Sama, Pak. Maka, mana tadi? Ini cara. Keputusannya ini. Oke, kita abaikan langkah yang pertama, tabel R. Karena SPSS mengeluarkan nilai p-value atau signifikansi. Kita cukup lihat ini. Jika nilai signifikansi di bawah 0,05 artinya valid. Kita coba lihat mana nilai signifikansinya. Nilai signifikansi itu adalah ini, signifikansi. Jadi Anda cukup fokus ke kolom total skornya. Jadi signifikansi langsung ke paling akhir. Ini total skor. Signifikansi artinya setiap baris kedua dari tiap baris ini, ya setiap baris kedua itulah nilai signifikansi. Yang ini 0,309. Yang ini 0,000 ya. Bentar biar saya coret. Nah, yang ini signifikansi pertanyaan pertama adalah 0,309. Pertanyaan berikutnya adalah 0,00. Jadi cukup baris keduanya ya. Ini. Signifikansi. Jadi tadi apa keputusannya? Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan pertanyaan tersebut valid. Ternyata outputnya ini apa yang Anda temukan? Valid. Valid semua? Valid semua, Pak. Oh, sebentar. 0,05, lihat ini. 0,05. Enggak semua valid, Pak. Enggak. Coba perhatikan betul-betul dari signifikansinya. Mana yang tidak valid? 0,309. Yang valid yang pertama sama yang kelima, Pak. Ke-6, Deng. Coba perhatikan. 0,05 di bawah 0,05 dikatakan valid. Yang mana ya? Yang 2, 3.
Valid 2, 3, 4, 5. 2, 3. 2, 3, 4, 5. Kenapa yang 6 tidak valid? Nggak ada nilainya, Pak. Ini 0,012. Oh iya, Pak. Valid, Pak. Nah, itu di bawah 0,05 atau di atas 0,05? Di bawah. Iya, dia di bawah 0,05. Kan 0,01. Tadi standarnya 0,05. Oke, ternyata hasil outputnya ini ada hanya satu item pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan 1. satu. Jadi itu ya bunyi interpretasinya. Tabel hasil uji validitas menunjukkan bahwa terdapat satu item pertanyaan yang tidak valid, yaitu pertanyaan pertama. Pertanyaan tersebut dihilangkan atau dihapus. Berikutnya ya, pertanyaan tersebut harus dihilangkan dan harus dihapus untuk dilakukan ke uji yang sebenarnya. Jadi itu bunyi interpretasinya. Terdapat satu item pertanyaan yang tidak valid. Jadi gimana Pak kalau nggak valid Pak? Kuesionernya ini diapain? Ya udah dihapus. Jadi yang Anda pakai untuk real di lapangan penelitian itu hanya pertanyaan 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini Anda kode ulang gitu ya. Bisa Anda kode ulang ini jadi P1, P2, P3, P4 jadi P5. Gitu ya. Atau tetap pakai kode ini pun nggak masalah kalau nggak membingungkan Anda. Artinya pertanyaan P1 ini tidak bisa Anda teruskan untuk di realitas penelitian sebenarnya. Jadi, uji validitas dan reliabilitas ini adalah uji coba. Kalau Anda penelitian kuantitatif, Anda tidak bisa langsung kuesioner itu Anda kumpulkan data ke masyarakat penelitian Anda, tapi harus Anda uji cobakan ke daerah lain atau responden lain yang tidak jadi responden penelitian Anda. Itu dia uji coba validitas dan reliabilitas. Tidak boleh langsung ke responden penelitian, tapi responden uji coba atau responden di daerah lain atau responden di tempat lain, gitulah ya, yang hampir sama karakteristiknya dengan responden penelitian Anda. Oke, coba tunjukkan ke saya variabel sikap. Coba Anda lakukan, satu orang. Variabel sikapnya apakah valid semuanya atau tidak? Coba tunjukkan ke saya. Siapa bisa menunjukkan? Ini kan variabel pengetahuan. Kemudian tadi ada S, variabel sikap. Anyone? Show for us for the validity of sikap score. Ya, Anda total dulu. Seperti biasa. Kemudian tadi klik analyze, correlate, bivariate, masukkan tadi item sikap dan skor sikap itu ke kanan, variable. Kemudian klik OK. Coba tunjukkan ke saya apa hasilnya. Variabel sikap. Siapa yang jawab ini? Valid semua. Coba tunjukkan share screen. Dina Ayu Wardani. Mana tadi? Kolom lembar kerjanya mana? Lembar kerjanya. Pak. Yang lain sama dapatnya dengan si Raisa ya? Oke. Ini total S. Ya. Betul nggak total S itu 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5? Ya 20. Ya betul ya. Ini di bawahnya 4 tambah 4. Ini berapa? 12, 15. Betul. Kemudian gimana tadi? Coba ulangi langkahnya. Apa yang kamu lakukan setelah dapat ini? Total S-nya. Coba ulangi. Klik analyze. Analyze, terus correlate. Habis itu bivariate. Pertama kita reset. Setelah itu kita blok dari item pertanyaan pertama untuk sikap sampai ke total skor sikap. Habis itu kita masukin ke tabel ke room variabelnya. Pastikan correlation coefficient-nya itu ada di kotak persen ya Pak bacanya. Ya.
Habis itu kita oke kan. Hmm. Ini hasilnya. Ini Pak hasil. Ya, kamu nggak share screen secara keseluruhan ini ya, nggak nampak kita outputnya. Satu-satu kamu share ini, Windows. Ini Pak. Nah, ya, yang mana dia nilai signifikansinya? Jadi nilai Berapa? signifikan tadi kan ada di tabel paling akhir, di kolom paling akhir baris kedua. Berarti yang ada bacaan SIK itu termasuk signifikan. Nah, untuk total skor sikap dari item pertanyaan pertama sampai ke 4 itu valid semua karena karena signifikansinya itu di bawah 0,05. Oke, cakep. Iya, bagus, Dini. Sekarang uji validitas sudah clear. Kita lakukan uji reliabilitas sekarang. Oke, tetap pada lembar kerja yang sama, tetapi mana ya? Oke, ini share screen saya belum ya? Oke, tetap pada lembar kerja yang sama, kita lakukan uji reliabilitas. Apa perbedaan validitas dan reliabilitas? Kalau validitas tadi keakuratan, ya, ketepatan, keefektifan untuk mengukur. Nah, reliabilitas itu artinya ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap kekonsistenannya, konsisten bila dilakukan pengukuran berulang kali, ya lebih dari 2 kali terhadap gejala yang sama dan alat ukur yang sama. Jadi konsisten nggak ini mengukur fenomena yang sama? Itu dia reliabilitas. Pertanyaan dikatakan reliable bila jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ya, Anda ditanyakan pertanyaan yang sama, sikap Anda sama terhadap pertanyaan tersebut dari waktu ke waktu. Itulah dikatakan reliable. Ada beberapa pengukuran reliable. Ada 2 cara. Di sini pertama repeated measure, ukur ulang. Pertanyaan ditanyakan pada responden berulang pada waktu yang berbeda. Hasilnya apakah sama jawaban dia yang pertama sama jawaban yang kedua, gitu ya, mau cari tahu. Atau yang kedua caranya, cukup one shot, diukur 1 kali saja. Hasil pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain. Pengukuran one shot dengan beberapa pertanyaan. Oke ya, karena kita biasanya pakai SPSS ini menggunakan yang one shot. Ya. Catatan, perhatikan. Pengujian reliabilitas dilakukan setelah melakukan uji validitas. Anda tidak boleh melangkahi uji validitas. Ya. Validitas itu harus lebih dahuluan dilakukan, barulah Anda boleh lakukan uji reliabilitas. Jika saat uji validitas tidak ada yang tidak valid, ya tidak valid, maka pertanyaan tersebut dibuang, dihilangkan, dihapus, tidak masuk ke uji reliabilitas. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang valid saja yang kemudian diukur reliabilitasnya secara bersama. Oke, ini harus jeli Anda memandangnya, gitu ya. Kalau tadi mau pengetahuan itu Anda lakukan uji reliabilitas, maka nggak bisa Anda masukkan P1, ya. Apa keputusan ujinya? Jadi agak berbeda dengan uji validitas. Uji reliabilitas ini menggunakan Cronbach alpha. Nanti dikeluarkan oleh output SPSS. Jika Cronbach alpha bernilai 0,6 atau sama dengan 0,6 artinya reliable. Nah, lihat ini lebih besar. Beda dengan uji signifikansi. Signifikansi tadi harus lebih kecil dari 0,05. Tapi kalau reliabilitas dia harus lebih besar dari 0,06, bukan 0,06, 0,6. Dan bila lebih kecil dari 0,6 artinya tidak reliable. Oke. Bagaimana caranya? Silakan ke lembar kerja Anda masing-masing. Ini caranya klik analyze, ya. Lembar kerjanya ini di kanan saya. Klik analyze. Anda kemudian pilih scale. Ya, kalau tadi validitas itu di correlate, kalau uji reliabilitas kekonsistenan itu scale. Kemudian pilih reliability analysis. Sudah. Yang membedakannya dengan penelitian uji validitas, Anda cukup memasukkan item-item pertanyaan saja, tidak perlu ikut skor. Nah, kalau ini masukkan saja pertanyaannya.
Ingat, tadi P1 tidak valid. Ini harus Anda hapus. Ya, masukkan kemari. Pak, Ya, punya saya ada 2 kolomnya, Pak. nah, 2 kolomnya. Coba lihat. Mana share screen coba punya kamu. Pak, pakai HP. Ya, mana, Ini. mana. Ini SPSS berapa? Kurang tahu saya, Pak. Ya, nggak masalah. Coba close dulu ini. Coba tadi ulangi. Dari analyze, pilih analyze, kemudian scale. Coba ya. Coba tunjukkan kameranya. Analyze, kemudian scale. Reliability analysis. Ya. Oh ya udah. Kamu fokus di items-nya itu aja di atas. Kolom ratings di bawahnya ini nggak perlu. Coba masukkan. Apa tadi? Syarat di reliable tidak perlu memasukkan skor dan tidak perlu memasukkan item yang tidak valid. Ingat ya, jangan terkecoh ya. Baik, Pak. Apa tadi? Coba ya masukkan coba. P1. P2. P1-nya tidak perlu karena tadi diuji validitas tidak valid kan? Nah, itu catatan ya. Nah, dari masing-masing kalian. Ya, P2, P3 cara cepatnya gimana? Tekan shift. Coba tekan shift ke bawah, tahan biar sekaligus masuk semua dia. Enggak satu-satu. Oke ya, ini bisa kamu ya. Nggak bisa. Enggak, tekan apa? Kursor ke bawah, tanda tunjuk ke bawah loh. Ini di kanan. Di komputer kamu. Kan ada atas, bawah, kiri, kanan, ke bawah. Sambil tekan shift. Itu teknik dasar sekali ya dalam komputer sebenarnya. Harus Anda pelajari lah itu. Oke. Kemudian sampai mana tadi? Saya coba ulang ya, analyze. Kemudian scale. Bentar ya. Analyze. Kemudian scale. Kemudian reliability analysis. Anda masukkan semua item. Beda ya. Kalau saya katakan item beda dengan total item gitu ya. Nah, ini saya masukkan tadi P1 sampai P6, tapi P1 saya kembalikan ke kiri karena tidak valid. Lalu Anda klik statistik. Ya, di sini ada statistik. Nah, ini ya, mana? Ya. Semua variabel masukkan ke kotak items. Pada model biarkan alpha, ada model ya. Nah, ini modelnya biarin alpha yang ini. Kemudian klik option statistik. Statistik ini klik. Nah, kemudian Anda disuruh descriptive for item, ya, descriptive for item. Kemudian item if item deleted. Scale if item deleted, ya. Scale if item deleted. Sebenarnya ini saja sudah cukup, ini pun tidak perlu ya. Ini saja sebenarnya kuncinya. Scale if item deleted. Mau tiga-tiganya pun nggak masalah. Nanti nilai Cronbach alpha-nya akan keluar ya. Coba kita klik tiga-tiganya aja, kita checklist, kemudian klik continue, kemudian ya sudah klik OK saja langsung. Lihat. Tunjukkan saya mana nilai Cronbach alpha di situ, berapa? Tabel mana dia? Pak, maaf Pak, tadi yang dipencet yang mana lagi ya Pak? Mana? Item. Ya, ini tadi coba ya, analyze kan, scale, reliability, kemudian Anda pilih ke statistik. Udah, kamu sedang di statistik sekarang? Ya udah Pak. Nah, cuman yang ini, descriptive for, kolom ini aja. Anda klik tiga-tiganya, checklist tiga-tiganya. Atau yang ketiga saja pun nggak masalah. Oke? Maka keluar hasilnya seperti ini. Inilah reliability statistik, inilah nilai Cronbach alpha. Perhatikan. Ada tabel kedua yang keluar di output, reliability statistik, Cronbach alpha. Berapa itu nilainya? 0,927. Oke, bagaimana keputusannya? Apa hasilnya? Reliable. Oke, ya ini tadi. Karena hasil tabel
hasil tabel uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha sama dengan 0,927 927, Pak. atau lebih besar dari 0,6. Artinya, instrumen di atas atau kuesioner di atas memenuhi syarat reliable. Atau instrumen reliable, gitu pun langsung bisa ya. Tabel hasil uji reliabilitas di atas menunjukkan bahwa nilai Cronbach alpha 0,927 lebih besar dari 0,6 yang artinya instrumen reliable. Udah gitu pun langsung bisa ya. Atau memenuhi syarat reliabilitas. Oke, itu aja untuk hari ini uji validitas dan reliabilitas. Ya, ini keluar di UTS nanti ya. Yang ini contohnya lain. Di sini Cronbach alpha-nya 0,954. Jadi ini pun tetap reliable ya. Tetap reliable. Oke, yang ini hasilnya. Kalau tadi uji validitas, tabel hasil uji validitas di atas menunjukkan bahwa terdapat satu item pertanyaan yang tidak valid pada variabel pengetahuan, yaitu pada pertanyaan ke-1 atau pertanyaan pertama. Sehingga item pertanyaan tersebut harus dihapus. Sedangkan item pertanyaan pada variabel sikap seluruhnya adalah valid. Ya, karena ada dua variabel kan, variabel pengetahuan dan variabel sikap. Sementara hasil tabel hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach alpha 0,927 tadi. Ini saya update 0,927 lebih besar dari 0,6 yang berarti instrumen memenuhi syarat reliable. Apa ya? Yang artinya instrumen reliable gitu aja. Lebih cepat. Instrumen artinya kuesioner ya, yang berarti instrumen reliable. Oke. Selesai uji validitas dan reliabilitas. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya langsung ke uji univariat. Any question? Nothing. Uji univariat sebenarnya sudah saya ajarin kemarin, cuman perlu saya pertegas lagi ke Anda bahwa uji univariat itu, terutama penyajiannya, kemudian histogram, ada pie, itu enggak tergantung jenis datanya. Perhatikan ya, penyajian data untuk data kategorik dan penyajian data untuk kata numerik, ya, numerik dan kategorik itu berbeda. Jangan nanti Anda malah misalnya menampilkan pie untuk data numerik, itu salah, saya salahkan. Atau sebaliknya, Anda menampilkan histogram untuk data golongan darah, misalnya data kategorik, salah. Jadi nggak bisa seperti itu. Ya, ini sudah saya ajari ke kalian sebenarnya. Kalian buka aja kemarin variabel mengkategorikan. Apa ya, saya kasih. Ya, mengkategorikan pun bisa lah. Mengkategorikan variabel dengan beberapa indikator. Coba buka itu, variabel lama yang saya kasih. Ya, uji validitas dan reliabilitas saya anggap sudah clear kita bahas. Kemudian sekarang uji univariat. Ya, buka variabel ini, saya sudah buka variabel lama yang saya kasih. Yang ada yang ini A, Simalingkar 43 ya. Pertemuan minggu lalu, Sudah Anda buka? Belum, Pak, masih loading. Loading ya. Jadi, ya ini seterusnya uji univariat. Uji univariat ini kita hanya ingin mencari ya, pertama itu apa namanya? Distribusi frekuensi ya, distribusi frekuensi. Oke, yang kedua itu kita mencari min, media, ukuran terpusat, ukuran apa? Ukuran data. Ada yang terpusat, ukuran data terpusat. Itu kemarin ukuran data terpusat, min, median, modus. Kemudian ukuran apa lagi? Ukuran dispersi atau penyebaran ya. Penyebaran. Apa itu kemarin? Varians,
standar deviasi sama nanti ya kita cari dan lain-lain ya saya buat. Nanti ada itu di SPSS ditampilkan. Ini di deskriptif dasar saya ajarin. Kemudian ukuran posisi. Ini ada desil, persentil, dan lain-lain. Nah, kuartil, nah gitu-gitu aja. Kuartil. Yang il itu artinya ukuran posisi lah. Kemudian uji univariat ini ya enggak ya, di slide berikutnya itu saya ulang lagi lah tentang uji normalitas data ya. Biar nggak lupa lah gitu. Jelas ini tadi uji normalitas. Normalitas data. Ini melihat tadi apa kemarin nama ujinya? Uji Kolmogorov, Smirnov, dan uji Shapiro-Wilk. Ya, jangan lupa. Ini kalau N-nya lebih dari 50, ya jumlah sampel respondennya. Kalau yang ini N-nya kurang dari 50. Ya, uji normalitas data. Ya. Dan ini syaratnya, nah ini syaratnya harus lebih dari apa? Keputusan ujinya kemarin harus lebih dari signifikansinya dikatakan normal ya, normal dikatakan normal apa kemarin? Jika signifikansinya apa ingat? Harus lebih besar besar. dari 0,0005. Oke, iya. Jadi ini keluarnya di UTS ya, jangan lupa. Udah saya urutkan ini yang keluar ini, entry data, uji validitas, membuat variabel baru, uji normalitas, mengkategori. Ini nanti semua keluar di UTS. Saya nggak tahu Anda sempat ngerjainnya nggak 1 jam atau enggak. 1 jam atau 2 jam. Oke, yang pertama kita uji univariat dulu. Ini sangat mudah sekali. Sudah Anda buka ini, variabel master data yang saya kasih ini? Udah, Pak. Oke ya. Kita fokus bagaimana cara mencari min, median, modus, umur misalnya. Kita mau fokus ke umur. Ada yang sudah tahu caranya? Min, median, modus, umur. Caranya adalah analyze. Kemudian ya deskriptif statistik. Ya, kemudian coba kita klik frequency. Kemudian pilih umur. Masukkan ke variables. Ya, seperti biasa. Kemudian statistik. Lihat. Nah, di statistik ya, setelah Anda masukkan ke sini tadi, klik statistik, lihat ini ukuran terpusat. Ya, seperti yang saya sebutkan, ukuran terpusat itu min, median, modus. Ya udah checklist saja, tinggal checklist min, median, modus. Ini mau totalnya bisa jumlah, tapi saya nggak perlu lah. Kemudian apa lagi tadi ukurannya? Ukuran dispersi atau penyebaran. Ini dispersi. Klik aja standar deviasi, varians. Nah itu cukup yang 2 ini. Mau Anda mau lihat nilai minimumnya bisa, maksimumnya bisa. Kemudian Anda mau lihat ukuran posisi, desil, persentil, kuartil. Nah ini, kuartil, dia bagi per 4. Kalau persentil misalnya bagi 10 dia ya, cut point per 10. Tapi kita lihat kuartil aja. Udah, tinggal checklist aja uji univariat. Kemudian klik continue. Ya. Nah, pertanyaan saya kemudian uji univariat chart-nya, data umur itu data apa? Numerik atau kategori? Halo? Numerik. Data numerik dari chart ini yang kita punya, mana dia lebih cocok? Bar chart, pie chart, atau histogram? Ayo. Ini sedikit pilihannya. Bahkan kalau... Bar, Pak. Hah? Bar. Kalau di biostatistik deskriptif itu bahkan lebih banyak lagi penyajian data kan, ada kayak diagram waktu ya, diagram garis, apalagi kalian penyajian data, ada piktogram, betul tidak? Ada banyak penyajian data ya, ada yang pie, ada yang ini histogram bar.
Jadi ini data umur, data numerik. Maka data numerik yang cocok itu adalah pakai apa? Ayo, ada yang mau jawab? Pakai apa yang lebih cocok? Histogram, Pak. Siapa yang jawab? Tasha. Kenapa histogram? Karena dia ada persenannya. Hmm, ya, bukan karena ya. Eh, ya, yang cocok memang histogram, tapi alasannya bukan itu, Tasha. Ya, histogram ini cuman kalau di SPSS cuman inilah yang cocok untuk data numerik ya, catatan kalian. Histogram itu hanya cocok untuk data numerik ya. Termasuk ini uji normalitas, show normal curve on histogram. Uji normalitas itu hanya berlaku untuk data numerik, ingat ya. Uji normalitas hanya berlaku untuk data numerik. Sedangkan untuk data kategorik dia tidak perlu uji normalitas karena dia sudah otomatis masuk ke statistik non-parametrik. Ingat ya, non-parametrik itu berlaku untuk data nominal ordinal, ya kan, uji non-parametrik. Dan dan untuk yang interval rasio tapi tidak berdistribusi normal. Pelan-pelan aja deh, nanti banyak sekali ya. Jadi ini karena data umur, maka tidak bisa Anda gunakan bar. Bar ini untuk data kategorik. Pie chart ini untuk data kategorik. Jadi ingat, di UTS nanti ketika saya tanya, buat chartnya atau buat penyajian data. Kalau saya buat chart atau penyajian data, Anda harus memilih ini maksudnya ya. Sajikan datanya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Nah, gitu aja pertanyaan saya. Jadi kalau Anda misalnya data umur, kemudian Anda pilih bar, salah jawaban Anda. Ya. Tapi kalau datanya tadi, data apa misalnya, golongan darah, data pendidikan, Anda boleh gunakan bar. Anda boleh gunakan pie chart. Oke, tapi karena umur, Anda gunakan histogram. Kemudian klik continue, klik OK. Oke, di sini udah ketahuan langsung berapa minnya, berapa mediannya, berapa modusnya, berapa standar deviasi, berapa varians, berapa minimum, maksimum, persentilnya keluar ini ya. Persentil 25. Ini kuartil itu membagi 4 ya. Artinya ya ini jadi membagi 4 data, berarti yang di bawah 38, ada yang 38 sampai 41, ada 41 sampai 47, dan ada di atas 47. Begitu maksudnya membagi kuartil. Jadi membagi 4 data, menskalakannya. Oke, jadi dari sini Anda hanya perlu ini. Apa yang perlu Anda interpretasi dari sini? Ya udah tabel inilah satu Anda kopikan ke Word. Hasil uji univariat menunjukkan bahwa mean atau rata-rata umur responden adalah 43,05 tahun. Kemudian apa yang Anda deteksi mediannya 41 tahun. Sedangkan modus atau responden kebanyakan banyak berada pada umur 39 tahun. Ya. Modus. Kemudian yang lain-lainnya bisa Anda abaikan lah. Lalu Anda yang ini tidak perlu Anda narasikan. Ini karena harus dikategorikan baru enak menarasikan frekuensi ini. Yang perlu Anda narasikan kemudian adalah ini. Bagaimana cara membacanya kemarin? Ya. Bagaimana cara membacanya? Ini kan tabel histogram. Bisa aja Anda baca seperti ini. Diagram di atas menunjukkan bahwa histogram data umur responden hampir mengikuti kurva normal. Bahkan di atas diagram di atas menunjukkan bahwa histogram umur responden hampir mengikuti kurva normal. Gitu ya. Tapi tidak bisa Anda katakan ini normal atau tidak karena ujinya beda kemarin. Ya, bagaimana cara mengujinya? Masih ingat Tasha, Nurul Hanifah, Raisa? Bagaimana cara uji normalitas data kemarin saya ajarin? Ini nggak keluar ya. Kemarin harus sampai keluar uji Kolmogorov dan Sapirowicz-nya. Caranya kemarin gimana?
analyze, ya, descriptive statistik, kemudian Anda klik, Sequence. iya, explore, betul. Jadi itu yang kedua hari ini ya. Kemudian Anda masukkan umur responden. Tadi setelah uji univariat, kemudian uji normalitas. Saya sambung aja langsung. Nanti sama, hasilnya keluarnya kayak histogram gini juga. Tapi ini kan tampilan mata ya. Kita katakan aja ini hampir mengikuti kurva normal. Tapi kita tetap berpatokannya ke nilai signifikansi. Jadi klik tadi analyze, kemudian explore, kemudian pilih di sini pun bisa ya, termasuk uji univariat. Di statistik ini pun sudah tersedia ini apa ya, persentil juga ada, tapi tidak sesempurna tadi, tidak ada mean median modus, tidak ada standar deviasi, tidak ada persentil dan lain-lain. Tapi persentil aja yang ada di sini gitu ya, cuma hanya persentil. Tidak selengkap tadi analyze apa? Tidak selengkap frekuensi ini. Sedangkan di deskriptif ini apa ya? Kalau saya coba ini option. Di deskriptif pun hampir sama kayak frekuensi tadi. Ada mean, median, modus. Jadi mau pilih deskriptif ya. Jadi saya coba ulang. Jadi mau pilih frekuensi juga bisa. Kemudian Anda klik statistik yang ini. Atau yang satu lagi analyze, kemudian Anda klik deskriptif, kemudian option. Ini juga ada. Tapi tidak selengkap tadi di frekuensi ya. Tidak selengkap yang di frekuensi tadi. Oke, kemudian kalau kita teruskanlah ini tadi umur, mana uji normalitas datanya, analyze, descriptive, explore. Oke, kemudian cara normalitasnya adalah klik plot, kemudian normality plot with test. Ya, kemudian continue, kemudian oke. Maka Anda perlu geser ke bawah sampai kolom test of normality. Fokus di sini saja. Banyak yang dikeluarkan outputnya, tapi Anda fokus ke sini saja. Berapa N-nya? Berapa N kita tadi? Jumlah respondennya berapa? 39. Tabel yang mana kita gunakan? Yang Shapiro-Wilk. Test of normality, Pak. Iya, test of normality. Ada dua keluar nih kan, Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Yang mana kita gunakan? Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk. Berapa hasil signifikansinya? 0,047. 0,047. Apa interpretasinya? Coba bahasakan dari awal. Di mana? Dari awal redaksinya. Hasil uji, tabel hasil uji. Tabel hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa Uji Shapiro-Wilk menunjukkan signifikan 0,047. 0,047 atau di bawah 0,5 ya, artinya distribusi umur data umur yang berarti data umur berdistribusi normal. Oke ya. Hasil tabel uji normalitas di atas menunjukkan uji Shapiro-Wilk, signifikansi uji Shapiro-Wilk 0,047 atau di bawah 0,05 yang berarti bahwa data umur responden berdistribusi normal. Gitu. Bisa? Saya buatkan di sininya ya. Jadi bunyinya itu interpretasi ya, interpretasi. Hasil, ini kemarin udah saya buat nggak? Hasil uji normalitas. Hasil uji normalitas tabel. Hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa apa signifikansi ya? Signifikansi. Sebenarnya saya nggak perlu disebut Anda Shapiro-Wilk atau Kolmogorov, itu harus ketelitian peneliti. Jadi uji signifikansinya misalnya kalau yang ini adalah 0,047. Jadi nggak perlu lagi diinterpretasi disebutkan. Ya. 0,047 yang artinya di bawah 0 alfa ya. Ini di bawah 0,05. Ya, beda ya. Ini
harus di atas kalau dia Normal. tabel hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa signifikansi 0,047 itu di bawah 0,05. Yang artinya Hasil uji tidak normal. data umur responden tidak Normal. berdistribusi. Ini dia yang benar. Berdistribusi normal. Oh, bisa berdistribusi atau ya berdistribusi tidak normal pun bisa, berdistribusi tidak normal. Keduanya Anda pakai pun bisa, salah satunya aja pun bisa. Artinya mengatakan bahwa data umur itu tidak normal. Tidak normal ternyata. Pak, berarti nggak bisa main bulatkan gitu ya, Pak? Itu kan 0,047. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia kalau sudah memang 2 digit dikeluarkan SPSS, nggak ada pembulatan lagi. Karena dia berbicara kemungkinan, ya. Kemungkinan ini kan 47% kalau dipersenkan. Sementara kalau 0,05, ini berapa? Ini bukan 40%, 47%, tapi berapa? 4,7% ini ya, kalau dibilang. Bukan 47%, tapi 4,7%. Sementara tadi alfanya 5%. Oke, ya, berarti tidak normal. Ya, ketahuan juga ini kayaknya dari mean median modusnya yang tidak berdekatan pasti ya. Mean, median, modus, ya kan agak berbeda angkanya. Jadi dari sini pun dapat ketahuan ini tidak normal. Oke, itu uji univariatnya ya. Uji univariat. Lalu Pak, uji univariat yang dikategorikan bisa aja Bapak minta? Ya bisa, saya bilang bisa. Kemarin kalau umurnya sudah Anda kategorikan misalnya kemarin. Jadi apa saya bilangnya? Di bawah 4, berapa kemarin pembagiannya? Saya lupa ya. Kategori umur itu berdasarkan umpamanya WHO kemarin ya, Dina Ayu Wardani. Ini dikatakan dewasa awal, dewasa akhir, dewasa apa gitu ya. Nah, itu yang Anda uji univariatkan. Uji univariatnya cukup tadi kemarin itu kalau sebagian besar responden berada pada kelompok umur bla bla gitu ya. Dan hanya sebagian kecil responden berada dalam kelompok umur bla bla. Itu udah termasuk interpretasi uji univariat namanya kemarin yang Anda lakukan. Oke ya. Selesai ya? Ada pertanyaan? Oke, ini saya kasih lagi kisi-kisinya harus Anda siapkan dari sekarang, Anda latih-latih. Mengentry data pertama. Nanti saya kasih data mentah. Mau Anda masukkan ke SPSS duluan boleh, mau ke Epidata boleh, mau Anda bikin Google Form juga boleh. Cuman ya semakin Anda banyak gunakan aplikasi, semakin lama Anda mengerjainya. Saya nggak mau tahu Anda nggak saya kasih durasi waktu nanti. Tambahan waktu nggak ada lagi. Pokoknya apa yang ada itu harus dikumpulkan, upload sebentar. Kayaknya ini pilihan berganda aja deh ya. Nantilah. Kalian siap-siap aja lah. Bisa jadi pilihan ganda, bisa jadi isian, mungkin kombinasi. Tapi ini harus Anda siapkan. Mengentry data, kemudian nanti tunjukkan saya uji validitasnya dan reliabilitasnya. Jangan salah tadi saya bilang ya. Kalau yang tidak valid itemnya jangan masukkan ke reliable. Dan bagaimana cara mengatakan dia valid, bagaimana cara mengatakan reliable, ingat tadi keputusannya ya. Kemudian membuat variabel baru. Ini secara tidak langsung sudah kita lakukan ya. Mau tadi compute, mau dia gunakan recode into different variable, itu sudah membuat variabel baru namanya. Kayak total score tadi kan variabel baru itu, total score. Ya. Kemudian uji normalitas, ingat tadi analyze, kemudian deskriptif, kemudian tadi explore, kemudian checklist normality plotnya, jangan lupa. Kemudian mengkategori data. Jadi mengkategori data, ada data yang sudah numerik kayak umur, itu dibagi berdasarkan ketentuan WHO. Ada pula data yang satu variabel tapi banyak pertanyaannya, kayak kemarin sumber daya, komunikasi, bagaimana mengatakan komunikasi baik, bagaimana mengatakan komunikasi tidak baik, ya sumber daya sedang, tinggi, rendah. Satu variabel tapi banyak pertanyaan. Ada yang umur, memang umur sudah itu umur yang dibagikan. Diulang lagi. Dan yang terakhir tadi barusan saya kasih tahu uji univariat. Sajikan data numerik itu. Apakah dia tadi berbentuk pie, histogram, bar, dan
bagaimana cara menginterpretasinya. Oke, itu kisi-kisinya. Ada pertanyaan? Pas. Pas, Pak. Oke, sudah siap berarti untuk UTS ini. Saya kira Anda bisa memperkaya trik dan tips dari yang langkah-langkah manajemen data yang kita lakukan itu dengan melihat dari sumber lain juga boleh. Yang penting hasilnya sama, kan ujungnya interpretasi, signifikansinya itu yang penting Anda tunjukkan ke saya, gitu ya, outputnya itu. Dan sangat dilarang Anda mengcopy paste atau bekerja sama saat satu tes nanti. Kalau ketahuan, saya kasih nilai E langsung ya. Kalau ketahuan sama saya kasih nilai E, nggak tanggung-tanggung. Karena kejujuran Anda menjawab ini lebih utama lah daripada nilai-nilai yang lain. Anda jujur saja sudah B gitu saya kasih. Minimal B, minimal C lah ya. Minimal C. Bela, Pak. Nah, nggak Bela, ada. Pak. Karena sebentar. Kalau mandat itu nilai Anda terlalu tinggi-tinggi, ternyata Anda nggak pandai ternyata di lapangan, nggak tahu ngapa-ngapain terhadap data, justru yang malu itu saya yang ngasih nilainya. Kok terlalu tinggi saya kasih nilainya sama Anda, padahal Anda nggak tahu apa-apa. Ya. Jadi kalau jujur saja Anda sudah dapat C gitu lah ya. Jujur saja dapat C. Dan kalau tidak jujur ya E atau D gitu ya. Dan kalau bisa ya maksimal lah. Lagi pula saya kira sebaik mungkinlah menjelaskan ke Anda menurut versi saya. Oke, terima kasih kerjasama kalian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Sudah direkap absennya Tasya? Udah, Pak, di jam 11:10 sama Mantap. 11. Ya, nanti cukup nggak usah screenshotnya saja, cukup nama-nama yang tidak hadir saja ya. Oke, Pak. Oke, tapi kamu screenshot aja standby ketika saya minta screenshotnya. Tunjukkan saya screenshotnya, karena ada mungkin nama yang mencurigakan atau nama yang sudah sering tidak masuk misalnya. Itu saya pengen tunjukkan kamu ini yang screenshotnya. Oke ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.